Selamat sore Mr. Jajang, saya Melen dari kelas 10 Reso. Saya di sini akan berpendapat tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan diamendmen UUD 1945 oleh MPR. Nah, di sini saya tuh di tim pro dan di tim kontra, jadi saya di tengah-tengah. Saya mengapa begitu? Karena saya setuju atas isu ini dan ada beberapa faktor yang membuat saya tidak setuju juga. Nah, pertama, prinsip awalnya bahwa amandemen itu wewenangnya MPR. Kita harus tahu dulu kalau amandemen itu tuh adalah wewenangnya MPR dan pemerintah tidak berhak ikut campur atau tidak terkait sama sekali dengan urusan amandemen. Jadi amandemen itu di konstitusi wilayah MPR dan mengenai apa saja yang dilakukan dalam amandemen itu haknya MPR. Jadi semuanya itu tuh haknya MPR. MPR yang mengatur amandemen itu adalah hak MPR. Nah, mengapa saya setuju di sini? Karena kita tahu bahwa Indonesia sedang dilanda oleh COVID atau pandemi. Kita tahu kan kalau seluruh dunia ini dilanda oleh pandemi. Jadi menurut saya tuh saya sangat setuju dan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19. Kita sudah tahu kan kalau pandemi COVID-19 ini ekonomi Indonesia merosot dan sosial Indonesia itu merosot menurun. Mengapa? Gara-gara COVID ini. Jadi saya setuju. Mengapa? Karena itu menghemat dana pemilu. Jadi ketika ada masa jabatan ketiga, kita bisa saja memvotingnya melewati via online atau via pemilu atau secara online kita votingnya. Itu sangat menarik menurut saya karena kita bisa menghemat dana pemilu itu. Dana pemilu itu bisa kita salurkan untuk ekonomi dan sosial Indonesia. Kita bisa gunakan untuk ekonominya Indonesia karena menurun sekali, dan sosial Indonesia kan kita tahu kalau gara-gara pandemi ini banyak kejahatan, banyak hal-hal yang negatif yang terkena kita, perampokan, pencurian, itu masalah sosial kan. Itu kita bisa atasi dengan dana pemilu itu. Karena setiap pemilu itu dananya itu sangat besar dari pajak, oke? Nah, dari ini tuh kita bisa tahu kalau misalnya pemilihan itu menghemat dana. Jadi bila dana pemilu itu dipakai dengan benar-benar untuk ekonomi dan negara, itu sangat menguntungkan negara karena ya begitu. Nah, selanjutnya kenapa sih saya tidak setuju dengan isu ini? Mengapa? Karena Presiden Indonesia yang sekarang yang memimpin ini tuh Presiden Jokowi sudah sangat tegas dan memiliki komitmen kuat untuk taat sepenuhnya kepada konstitusi, di mana jabatan presiden hanya 2 kali. Kita tahu kalau pada UUD 1945 dan agenda reformasi 1998 pasal 7 ini mengatakan jabatan presiden hanya 2 kali. Bila diperpanjang atau diubah UUD ini, otomatis jabatan-jabatan kayak DPR, DPRD berserta di bawahannya itu juga diperpanjang. Kalau diperpanjang itu berarti masyarakat yang ingin masuk DPRD dan DPR itu tidak mendapatkan kursi itu. Oke. Mengapa si DPR dan DPD ini diperpanjang? Karena gagasan ini memerlukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh 1/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPRD. Nah, menurut DPRD dan DPRD ini, partai-partai ini tuh menurut mereka ini bukan hal yang sulit atau perkara yang sulit. Kalau partai-partai ini setuju, otomatis masa jabatan diperpanjang. Maka jabatan DPRD dan DPR dan DPD ini berserta bawahannya juga diperpanjang otomatis. Nah, masyarakat yang ingin menjadi bagian DPR dan DPD ini otomatis tidak mendapatkan kursi selama beberapa tahun, harus menunggu lagi. Nah, setiap
setiap pilihan pemerintah itu ada konsekuensinya, mau hal yang positif atau yang negatif. Kita juga sebagai manusia, setiap memilih sesuatu itu ada hal positif dan negatifnya, dampak positif dan negatifnya buat diri kita. Dampak positif dari perpanjangan ini tuh adalah kita sebagai masyarakat sudah tahu bagaimana kinerja presiden ini, pemimpin negara Indonesia ini bagaimana. Kita sudah tahu kalau kinerjanya itu sangat bagus, makanya kita mempercayai dia untuk 3 periode. Sedangkan kalau untuk periode itu 3 periode itu dampak positifnya itu menghemat dana pajak dari pemerintah. Jadi dana pemilu ini bisa disalurkan untuk ekonomi. Sebelumnya saya sudah bilang. Dampak negatifnya kita tahu kan kalau di Indonesia itu tidak kekurangan orang pemimpin. Di Indonesia tuh banyak orang yang hebat-hebat seperti Ahok, seperti siapa lagi saya lupa, banyak orang pemimpin hebat yang ingin memimpin negara Indonesia. Tapi kalau misalnya 3 periode ini dijalankan, bagaimana mereka yang ingin memimpin? Dan dampak keduanya adalah kepemimpinannya tetap sama seperti itu. Seperti kita tahu kalau kepemimpinan presiden kita bagaimana, kita sudah tahu. Tapi kalau kita memilih dia menjadi 3 periode, dampaknya itu ya kepemimpinannya tetap begitu. Ya kita bisa tahu lah kalau misalnya setiap pilihan kita tuh ada konsekuensinya, mau dampak positif atau negatif. Itu tuh ada setiap pilihan kita. Tapi saya harapkan dari pemerintah ini, pemerintah selalu mengasihkan terbaik untuk rakyat. Karena saya tahu mengapa mereka dipilih menjadi pemimpin, karena mereka itu sudah dipercayai oleh Tuhan dan masyarakat untuk menjadi pemimpin negara bangsa Indonesia. Dan saya tahu setiap pilihan mereka itu adalah hal yang baik. Dan pemerintah itu tidak ingin memilih hal-hal yang negatif. Masa hal yang negatif yang mereka tidak pikir panjang untuk masyarakat Indonesia, yang misalnya dia memilih si A ini, tahunya itu berdampak negatif kepada Indonesia. Tidak mungkin kan, kita tuh negara Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita harus bersatu. Saya percaya kalau pemerintah itu pasti akan memilih yang terbaik. Dan seperti kita tahu ya kan, ini cuma isu, jadi ini belum disahkan oleh pemerintahnya langsung, tapi ini hanya isu. Jadi menurut saya itu pendapat saya, itu hanya isu yang maksudnya isu dari pemerintah. Istilahnya itu belum salah, istilahnya itu hanya isu yang belum boleh kita percayai. Jadi sekian, itu saja pendapat saya, Mr. Jajang. Saya sudah habis juga. Ya begitulah, kalau misalnya pemerintah Indonesia ingin memilih 3 periode boleh, karena masyarakat itu sudah mempercayai presiden sebelumnya. Jadi ya setiap pilihan kita ada dampak positif dan negatifnya, Mister. Sekian, terima kasih Mister atas pendapat saya. Pendapat saya cuma sampai segitu saja, Mister. Bila ada kesalahan kata atau salah informasi atau cara baca saya kurang, mohon maafkan saya, Mister. Sekian, terima kasih, Mister.